What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan gue sekarang bersama Rina Prasarani. Ya, jadi untuk pertama kalinya saya mengundang kakak sendiri ke dalam channel setelah gue 8 tahun punya channel. Biasanya gue jadi pemain tanpa bayaran, Heeh. pelengkap. Lo suka nonton channel gue gak sih? Enggak. Ini contoh dari pertama, disabilitas tidak support disabilitas, kakak tidak support adik. Jadi gimana rasanya punya adik? Ya sama sih pertanyaan sama gimana rasanya lo punya teman kita. Tapi gue pengen tanya sama lo deh. Lo pertama lo realize bahwa gue punya disabilitas juga atau gue gangguan penglihatan itu kapan sih? Kasih tahu dulu dong di sini di mana. Gak usah. Ada nanti ininya apa namanya kayak di video-video karaoke itu loh. Ada lokasi. Ada gitunya. Main langsung aja. Di belakang ada cewek penyanyi dangdut nanti. Gitu. Ya, lo pertama realize gue juga akan punya gangguan penglihatan itu kapan sih? Lo inget nggak? Enggak, gue ingetnya pas kita ya udah sering ke rumah sakit bareng. Dokter gitu. Itu juga kan kita nggak pernah kasih tahu kalau sebetulnya kita punya kelainan. Kita cuman dibilang ada gangguan penglihatan gitu ya, tapi kita masih pakai kacamata juga kan. Ya, waktu itu lo duluan pakai kacamata kan? Iya. Lo SD udah pakai kacamata ya? Iya, gue lebih advance. Gue SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Tapi gue dulu nyela-nyela lu. Karena lu lebih parah dari gue. Iya. Terus gue nggak sadar kalau gue juga dalam kondisi yang sama. Kayaknya ketula itu. Nah, kan kita suka tuh ya kayak misalnya sahur, ingat nggak lo? Iya. Abis sahur suka main. Iya, kan? suka main keluar. Nah itu kan lo udah susah kan? Iya. Dan gue ngetawain lu. Karena gue masih bisa lari-lari tapi nabrak juga. Gue bisa lari 10 langkah nabrak, lu 2 langkah nabrak. Dan gue paling kesel waktu itu kalau pergi sama lu malam-malam, lu suka nyenterin pas depan kaki lu. Iya, karena emang udah hambatannya di situ kan. Kalau udah malam, udah gelap, nggak ada cahaya cukup, nggak cuman malam sih ya, kalau kita dari luar terus ke dalam ruangan gitu yang bagi kita itu gelap banget sih. Iya. Itu ya benar, kalau kalau pas kita lagi berdua dulu kan kita apa berdua ya. Kayak misalnya masuk les Inggris berdua gitu kan. Terus tuntun-tuntunan. nunggu masuk ke dalam duluan siapa yang nabrak kaca. Udah gitu, kalau dia duluan yang nabrak kaca, nah kan gue bisa sebelahnya berarti. Taunya kaca juga. Taunya tiangnya itu. Gitu. Tapi apa ya, artinya gini, sebagai kakak beradik yang mengalami gangguan penglihatan, lo ngerasa nggak sih ada momen apa mungkin yang apakah lo terganggu dengan gue juga yang nggak bisa ngelihat, atau lo belum selesai sama diri lo sendiri tapi udah ada si kocret satu nih nempel. Gue kan nempel mulu sama lu ya. Iya nggak sih? Gue lebih terganggu dengan lo nggak bisa makan pedes sih. Kesel gue, gemes gitu loh. Karena itu mengubah menu ya. Iya, itu merubah menu gue gitu. Makanya gue tuh suka pedes. Ya ibaratnya kacang sukro ya, kacang pedes saya tuh nggak sampai gue. Lu berdua sama ibu lo waktu itu jahat banget lu. Sampai gue cepokin. Itu kan lu juga mempergunakan ketidak bisa melihatan gue. Iya. Karena lu bilang itu putih. Iya. Sukro putih terus kasih ke gue. Kita umur berapa ya waktu itu? Masih kecil banget. Kecil banget itu. Masih kecil banget iya. Suka gitu dibohongin sama dia. Lu kan lebih badung dari gue. Masa sih? Itu kan persepsi orang ya. Anda manjat pohon. Nah itu juga yang bikin gue kesel, karena lo nggak lebih badung dari gue gitu loh. Kalau lo lebih badung dari gue kan, cap badung itu nggak ada di gue, adanya di Bali.
gue beli itu Badung. Iya bener, tapi Badung ya. Aduh, Iya Badung ya. gimana Bukan sih? plesetan itu. Badung di Bali bener. Di Bali. Kita boleh nonton kok. Nggak boleh masuk soalnya. Iya. Nah, apa namanya? Itu tadi sebenarnya apa ya, kehidupan kita sebagai kakak adik itu regardless of being blind itu kayaknya emang seru aja sih, nggak usah pakai buta juga udah seru. Tapi ketika kita mengalami gangguan penglihatan, lo lebih fokus, nggak tahu ya, artinya lo waktu itu lebih nyari kenapa apa yang terjadi sama diri lo sendiri atau gimana? Iya sih, cuman apa ya? Ya kan kayak umumnya orang kali ya kalau pada saat kita kehilangan sesuatu pasti akan sedih gitu ya. Tapi kebetulan memang kan nyokap kita juga ada hal yang lebih dari itu kan. Maksudnya waktu itu kan bokap juga stroke Ya, gitu ya, terus ketahuan anak-anak 2 juga ada gangguan penglihatan gitu kan. Artinya gue di situ berpikir bahwa kayaknya nggak ada yang perlu dibebanin lagi ke nyokap gitu ya. Iya. Jadi nggak usah juga fokus ke kenapa gue nggak bisa lihat, kenapa harus bersedih gitu. Terus adik gue juga nggak lihat, terus gue harus gimana bantu adik gue gitu ya. Ya sudah sih jalanin aja gitu ya kehidupan sebagai sebuah family yang memang beragam gitu loh. Iya. Ya waktu itu kita mungkin masih belum bisa berpikir bahwa itu beragam ya, cuman beda aja gitu kan. Tapi intinya bahwa ya making thing worse is the last thing that our mother needs. Iya. Gitu. Keren ya Keren. bahasa Inggris. Ya. Bagus. Lo belajar bahasa Inggris di mana tuh? Dulu ini saya nelen kamus. Kamu hafalin ya. Iya. Hafalin yang elektronik. Yang Emang elektronik. orang-orang tahu hafalin. Lu Tahu aja. nggak sih? Nggak ada yang tahu kalau sekarang. Penonton tahu nggak hafalin? Komen di bawah kalau tahu kamus Ketahuan hafalin. lu, umur lu. Nah, terus kita waktu itu kesana sini berobat macam-macam ya. Iya. Dari ke rumah sakit, Dari terus yang satu dokter ke dokter. medical yang biasa sampai yang paling canggih. Bentar, kita gibahin nyokap dulu. Lo tahu nggak dulu kita gibahin nyokap dikit. Lo tahu nggak dulu kalau kita pernah dibawa ke dokter yang katanya dulu naksir nyokap? Tahu nggak lo? Tahu. Gue pikir gue doang yang tahu. Pantas tuh nggak. Lo taunya di mana? Apa ya? Apa nyokap lagi ngomong sama siapa gitu kedengaran nama gue juga lupa gitu. Kalau gue pertama Tapi curiga. emang cakep sih. Emang cakep ya? Dokternya ganteng ya? Dokternya ganteng. Gue lupa dokternya. Udah berumur aja dia ganteng. Iya. Nah, gue tuh ini ingetnya karena ketika kita datang itu dokter cool banget, dia banget gitu. Kayak yang coba lo dulu sama gue. Gak gini kayaknya anak lo. Mama kalau nonton maaf ya. Tapi itu dokter gitu kan. Iya. Cool gitu, santai. Nah, dan kalau nggak salah dia yang pertama kali ngebuka kita RP. Dia yang pertama kali ngomong belak-belakan sama nyokap dia. Jadi kan waktu itu kita disuruh keluar. Ya, ingat. Karena nyokap juga masih belum tahu caranya ngasih tahu kita bahwa someday you will be blind itu kayaknya udah nggak sanggup deh nyokap ngomong kayak gitu. Dan gue ingat tuh pulang dari situ nyokap sempet debatin. Gue ingat tuh. Terus kita berdua ada apa ini? Nah itu kayak momen-momen gitu, lo mikirnya apa sih, Bob? Pas mama lagi diem, mama lagi karena ngeliat gua nih. Waktu itu kan kita juga udah ke dokter perusahaan ya. Ya. Perusahaan bokap ya. Jadi di situ juga gua udah mulai menganalisa. Setiap kita datang, kita pasti akan diukur lapang pandang mata. Which is kita waktu itu masih bisa lihat bayangan atau apa gitu ya. Pokoknya tergambar lah walaupun itu mungkin nggak akurat gitu di penglihatan kita, tapi tergambar bahwa setiap kita datang itu lapangan pandang penglihatan makin kecil. Jadi gue menganalisa sendiri gitu loh bahwa nah, lo akhirnya someday I'll be blind gitu. Realize itu kapan kalau lo? Gue SMA. Gue sebetulnya dari SMP juga udah, karena gue suka dititip-titipin sama nyokap kan karena kan gue di Tarakanita ya, dulu tuh suka dititipin suster karena kita suka ini wisata apa sih studi tour gitu kan ke Lampung, itu selalu dititikin gitu. Terus
di situ sih udah banget kerasa sih bahwa emang memang ada kelainan, dan udah selalu ke wali kelas. Kalau kita naik kelas tuh Iya, selalu iya. ke wali kelas, Ah. terus minta gue duduk paling depan kayak gitu ya. SD pun sebetulnya udah mulai dilakukan ya, tapi di akhir-akhir. Terus SMA juga mau studi tour juga itu sampai nyokap bela-belain. Kalau di SMA karena SMA negeri kan nggak apa ya, guru-gurunya tuh nyokap nggak terlalu ada Iya. ada trust of issue lah ya, 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 sampai dia mau bayarin temen gue yang nggak ikut study tour karena dia nggak mampu Oh, nyokap pergi. bayarin. Tapi kebetulan study tournya juga akhirnya dibatalkan sih untuk jaga gue Untuk gitu jaga loh. lu. Iya, Itu gue nggak pernah tahu tuh. si Irna inget gak? Kira gue ingat. Iya, si Irna. Dan sekarang Erna hidup bahagia di di Norwegia. Norwegia, Sementara Erna di Australia. di Australia. Tapi nggak tahu apakah dia bahagia. Nanti kita bikin seri pendamping ya. Biar konten gue banyak. Iya, kalau gue tuh baru SMA, realize artinya gue tuh jadi mikirnya gue nggak bisa ngeliat gelap doang. Nah, Kalau gue, karena itu yang lo bilang, kan kita dites luas pandang terus ya. Gue nggak ngerasa luas pandang gue menyempit. ya, Tapi kan nggak kerasa emang. pada prakteknya Iya, nabrak dulu. nabrak. Nah, yang gue waktu itu pikirkan juga, iyalah setiap orang juga penglihatannya Ya. akan menurun gitu kan someday. Ya, terus kita ngelihat orang tua, nenek, buyut, uyut gitu kan, emang waktu udah tuanya gitu. Tapi kita nggak nyangka aja gitu kalau itu akan secepat itu gitu Iya, iya. ternyata. Nah, gue juga gitu dulu. Gue pikir semua orang sepertinya seperti ini gitu kan. Tapi kenapa saya dikeluarin dari tim basket tiba-tiba? Ya gue dikeluarin dari tim renang gitu. Lu keluarin dari tim renang? Iya, Waktu di Don itu? Bosco. Iya, apa? Tapi itu lebih ke ini sih, telinga sih. Oh, ingat. Iya. Karena salah itu. Tapi sering kejedut juga. Sering kejedut juga waktunya balik, muter balik itu gue kejedut di tembok. Oh, berharap balik. temboknya tinggi. Iyalah. Tahu diri aja gitu loh. Kalau kita di rumah aja tabrakan, gimana di kolam renang? Kalau renang kan patim seliwer orang. Tapi ya Rina tuh dulu jago renang dan dia sempat diorbitkan menjadi atlet. Badanku dulu tidak segini. Gitu terus Gue tembus ya. diterusin. Iya, kan kata gue tuh selalu sama senior-senior gitu, sama orang tua itu selalu pepatahnya, bukan pepatah, selalu wejangannya itu kita tuh jadi orang harus berkembang. Betul. Berkembang. Sampingnya kembang. Ya, berkembang. Kembang. Oke, setuju. Ya, tadi balik lagi ke gue. Berkembang gak mutu. Balik lagi gue. Nah, gue tuh realize-nya tuh ya itu SMA, karena ketika gue main basket nggak bisa, udah mulai nggak tahu nih mana bola mana kepala kayak gitu-gitu. Iya. Terus temen gue ada yang ngeblok gue depan tapi tiba-tiba muncul entah dari mana, tiba-tiba ada ini. Nah, itu yang itu di situ baru sadar, iya deh kayaknya luas pandang gue emang menyempit deh. Soalnya kalau dirasa-rasain emang kagak rasa ya. Kayak nggak ini, kayak biasa aja sih ngeliatnya gitu kan. Karena kan kita nggak pernah tahu penglihatan normal tuh kayak apa gitu loh. Lo Kita tau nggak? biasa aja. Gue pernah ngebalikin mobil. Pernah. Tahu. Lo inget gak ceritanya? Iya, lu bawa mobil sama supir. Gue bilang, padahal gue juga iya sih. Dia juga, cuman dia nggak nabrak. Cuman dia nggak nabrak. Temen gue lebih jago ngarahinnya. Ya, kita kan punya ini ya, ingin tahuan gitu ya. Iya. Pengen nyoba gitu lah, sama aja sih sama yang lain. Umumnya anak sih kalau itu sebetulnya. Gue juga nyoba. Cuman nggak pernah kenalan sampai sekarang. Nyokap dikirim gak sih linknya? Nyokap dikirim linknya tapi dia nggak tahu cara klik. Jadi insya Allah kita aman deh. Tapi kalau buah hap yang ngirim mungkin dia akan buka. Itu kayaknya. Kalau nyampe di grup pengajian mungkin akan dibuka sama dia. Iya, terus apalagi gue dulu ya.
motor gua aman dulu, bawa motor teman gua tuh. Gua kalau itu nggak ini Kalau nggak. gue emang nggak punya passion sama motor. Nah, Zaman dulu nggak kayak sekarang kan motor. iya, Kalau mobil iya mobil kayak iya. dulu tuh keren banget gitu loh. So cool gitu kalau bisa bawa mobil. Kalau motor, apa itu motor? Beda trennya. Dan terus dengan kita kan nyokap waktu itu inilah ya, sebagai orang tua pada umumnya kan pasti pengen anaknya bisa ngelihat lagi segala macam dah tuh, pengobatan gitu kan, dari dokter alternatif. Ya dari yang medical biasa sampai Ya, yang paling canggih, dari iya. yang Lo inget nggak ada dokter waktu itu dukun yang sampai yang dokter yang bohong mah. ini arwah inget nggak lo di Romangun? Iya. ada itu sing disetrum Iya. Kan ada Romangun apa sih? Kuitang sih itu yang disetrum. yang disetrum yang 2 kali kita di Oh, Kuitang itu yang alatnya kita nggak pernah tahu alat Mm-mm. apa itu kayaknya kan disambungin ke aki deh, Gak kaki tahu. mobil. Serius. Orang disetrum-setrum gitu. Oh, setrum nggak jelas itu. Nah, have you ever told mom that you give up on that? Karena oh iya, gue sampai ngomong akhirnya ke mama kalau gue nggak mau berobat lagi, udah capek gue. Iya. Gue agak nggak tega sih. Tapi selama gue berobat juga ada kayaknya lu nggak ke tempat itu deh. Tapi gue ya di situ juga gue ngadepin ini sih pelecehan seksual gitu. Oh ya, At least yang gue di inget bawah tuh nyokap juga tuh. di bawah Lu nyokap. Oke. Di bawah nyokap tapi dikasih tahu siapa gitu kan. At least tuh gue kena pelecehan seksual tuh 2 kali. Oh ya, Itu yang gue sadar karena ya, mungkin gue udah cukup umur untuk itu lo realize sekitar bahwa SMA atau kuliah? SMA SMA. Tapi lo dan gue nggak langsung bilang gitu karena gue juga takut gitu loh. Maksudnya lo sebelum itu udah aware dengan pelecehan seksual nggak sih atau gue belum tahu di SMA nggak diperkenalkan ya gitu. nggak diperkenalkan Waktu emang itu kan emang belum ini ya. iya. Terus. Gue malah berani ngomongnya sama Teh Ayu waktu itu sepupu Nah, iya. kita Jadi kita punya gitu. sepupu itu dekat banget ya sama kita ya, almarhumah. Nah, terus Ya itu ya karena mikirnya tuh nyokap tuh lagi berusaha gitu kan dan lagi punya harapan gitu untuk sembuh gitu. Kayak yang gue kalau bilang ini malah ngancurin banget gitu ya harapan gitu ya, udah bukannya sembuh malah dapat pelecehan seksual gitu ya. Itu yang susah juga gitu sampai akhirnya emang, tapi memang ya itu ya gue jadi kesini ya makanya gue lebih ini juga kan fokus ke pelecehan seksual gitu ya di organisasi segala macam karena gue tahu gitu. Dia pernah kita lagi pembahasan gitu ya, ada yang menyangka gitu masa iya sih orang nyembuhin ini karena lo nggak pernah ngalamin. Kesel banget gitu ya. Pada kenyataannya itu banyak, apalagi kalau untuk teman-teman yang nggak bisa self realize gitu kan ya. Kalau gue aja yang masih bisa tahu keadaan itu nggak berani ngomong gitu. Iya. Dan iya juga kalau pikir-pikir karena kan emang pengobatan alternatif kan rata-rata physical touch ya. Iya, physical Entah itu touch, terus pijat, kadang-kadang entah itu keluarga nggak boleh masuk nah kan itu. itu juga yang jadi Iya kalau pikir rentan gitu. kalau pikir gue juga baru realize loh. Nah Artinya makanya berapa kali waktu kita Mel Rizky mau disunat, gue ditawarin yang dia nggak akan sakit gitu, nggak akan apa-apa, tapi syaratnya gue nggak boleh masuk, nggak mau gue gitu. Ya mendingan dia memang sakit tapi sakit yang wajar, umumnya anak disunat gitu, tapi gue tahu prosesnya walaupun gue nggak bisa lihat, tapi gue ada di situ gitu. Gue nggak mau praktek sebenarnya gitu lagi. Kalau gue nggak pernah ngalamin, tapi gue juga baru nyadarin gitu berapa kali kita hanya berdua dengan orang itu gitu ya, untuk treatment yang dia lakukan dan itu juga nggak tahu dikasih apa. Belum lagi yang ini juga. Banyak pak. Banyak banget gitu. Udah habis semua lah. Habis harapan, habis uang, habis Iya. waktu, habis perasaan. Nah itu sebenarnya ya harapan, kalau ya mungkin kalau dari nyokap ya uang, tenaga dan tapi kalau dari kita tuh sebenarnya harapan itu loh yang kalau menurut gue sih itu nyakitin banget sih. Iya. Karena denger orang
itu datang ke situ 3 bulan, 3 kali datang bisa Bisa ngelihat lihat lagi. lagi. Itu datang ke sana 6 bulan bisa jalan lagi. Nah kita ke situ setahun gini-gini aja. Cuman ganti kacamata hitam Sama lebih berkembang. sama lebih berkembang gitu. Kayaknya kita dibohongin. Kita udah tahu. Sepertinya begitu. Gitu. Nah, Ya, ya tapi makanya. bukan berarti kita mengecilkan arti ikhtiar ya. Ya. Bahwa itu it's okay, nggak apa-apa, Mm. wajar gitu ya. Tapi memang ada batas-batas tertentu yang kita juga harus sadar bahwa ya sudah sih orang memang beragam. Ya. Kebetulan ada yang melihat, kebetulan ada yang Ya, tidak ya. melihat, dan kita bagian dari yang tidak melihat. Dan nggak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu. Betul. Dan ketika ikhtiar itu bagaimanapun logika tuh tetap harus dipakai ya. Ya. Artinya kita ngerti banget deh emosinya seperti apa gitu ya, bahwa nih anak harus sembuh atau Ya. suami saya harus sembuh atau teman saya harus sembuh gitu. Tapi harus ada logika yang tetap dijaga. Jadi mungkin kalau lo nonton video ini lo tahu ada teman lo yang atau saudara lo yang lagi berusaha banget untuk siapanya jadi sembuh, ya lo ingetin juga gitu, jadi pengingat lah ya Ya. gitu. Atau diimbangi gitu ya, Heeh. walaupun mau berobat kayak kemana gitu, Mhm. tapi diimbangi dengan rehabilitasi sosialnya, Ya, gimana dia mau sekolah lagi, gimana dia nanti Mhm. bisa bersosialisasi, mau Mhm. kerjanya seperti apa, itu diimbangi gitu. Jadi nggak berat sebelah. Makanya kalau udah ada yang nawarin berobat gitu ya, apalagi yang nawarin tunanetra juga, ya lu aja dulu Lu sembuh. aja dulu, iya. Lu aja dulu cobain Gua sembuh, pernah habis tuh itu Jack gue dah. cobain. Ya lu aja dulu kelarin. Gue bilang ngapain lo? Lo sama aja kayak dukun yang bisa bikin kaya gitu, tapi nawarinnya ke gue. Lo aja dulu kaya, baru kasih tahu gue. Ini orang buta juga yang nawarin gue pengobatan alternatif. Alah lu. Nah, ngomong-ngomong rehabilitasi sosial, orang belum banyak tahu gitu kan ya. Lu yang gue inget, kita kan sampai kuliah, terus lo sempat berhenti kuliah dan disitulah lo akhirnya masuk organisasi ya. Iya. Ke HWDI pertamanya. Pertama, Petuni dulu apa jadi HWDI dulu sih? pertama itu gue yang kepikiran sama gue Hmm? kayaknya harus belajar Braille. Ya, gue nggak kepikiran. Gue salah satu hal yang gue memang targetin begitu gue kayaknya harus belajar karena gue udah nggak bisa baca sama sekali gitu kan. Gimana gitu gue mau baca, akhirnya kita ke SLBA di Lebak Bulus. Terus gue belajar privat sama salah satu gurunya di situ. Nah dari situ dia memperkenalkan Yayasan Mitra Netra. Kan gue jadi klien. Nah salah satu kabak di Mitra Netra itu kebetulan juga pengurus HWDI. Nah gue dibawa-bawa deh tuh ke HWDI. Siapa sih waktu itu? Mbak Rini. Oh, Mbak Rini. Mbak Rini juga RT juga kan sama juga. Betul. dari HWDI itu ketemulah Bu Aryani. Mbak Aryani dibawa ke Pertuni. Dari situ ketemu Mbak Mimi segala macam. Karena di HWDI juga waktu itu masih anggota PPDI, ketemulah Pak Kuspiono dan teman-teman di PPDI, masuklah PPDI. Terus 2002 juga mendirikan PPUA. Ya udah deh, mulai dari situ terus itu masih anak bawang. Iya, kan gue inget karena lo udah mulai di organisasi, tapi gue kuliah. Meskipun kuliah gue nggak jelas. Saya kuliah hanya membahagiakan orang tua. Maaf. Yeah. Tapi ya itu ya salah satunya ya. Nyokap maksa kita untuk kuliah. Pokoknya nyokap tuh pikir kalian harus S1 gitu. Sementara waktu itu kita juga masih berpikir S1 untuk apa gitu. Saya jadi tukang pijat nanti. Saya mau ngamen gitu kan. Masih banyak ketakutan lah kita waktu itu. Karena minimnya informasi saat itu kita nggak tahu gitu. Nah akhirnya Rina banyak masuk ke organisasi, gue masih kuliah, tapi gue mulai jadi relawan. Iya. Gue ingat pertama kali gue jadi relawan itu adalah relawan HWDI. Iya. Sosialisasi. Iya, gue masih bisa bikin spanduk waktu itu, masih bisa iniin fotokopi ngecek hasil fotokopi, makalah. Ngejekrek gitu. Ngejekrek-jekrekin. Dulu masih manual semua. Iya. Bikin sertifikat gue masih bisa. Waktu itu gue masih bisa. Sampai itunya tuh, milok supaya mengkilat itu. Masih bisa gue. Itu. Nah, gue juga di situ ngerasa tuh bahwa
banyak teman-teman disabilitas yang ini ya, yang apa, yang ternyata bisa maju juga gitu kan. Mm-mm. Nah termasuk ini yang gue lupa ya, tapi gue ketemu Mbak Mimi. Iya. Mbak Mimi itu gue lupa ketemu dia pertama kali di mana gitu. Tapi gue ini banget sih sama dia, terdorong banget untuk nyelesain kuliah gue gara-gara Mbak Mimi sih. Iya. Itu salah satu orang yang paling berjasa kalau kalau buat gue ya. Itu Mbak Mimi, Pak Oce Iya. almarhum. Gitu. Pak Oce tuh Pak Oce ini panutan banget. ya Bu meskipun Aryani termasuk yang ibaratnya itu dia dia tuh nyemplungin gue belum bisa berenang, dia nyemplungin gue gitu loh. Dia nggak pokoknya yang penting nyemplung dulu gitu. Jadi bisa semua tuh bisa belajar gitu. Dia nggak pernah putus asa gitu untuk kasih kepercayaan sama perempuan-perempuan disabilitas yang baru, kalau mau aktif ayo gitu. Terus langsung dijeburin gitu. iya. Dan ini yang sebenarnya inspirational moment buat kita ya. Jadi bukan, kita tuh ngelihatnya bukan yang wah ibu itu bisa maka kami akan bisa, nggak gitu loh. Iya. Tapi kita tuh terinspirasi bahwa oh masih ada jalan ya. Nah terus kita Iya. nyari jalan sendiri gitu nggak sih? Iya. Tapi kalau di luar kita selalu nggak tahu lu ngerasain apa enggak, tapi gue selalu ngerasanya gue didorong untuk seperti orang itu, which is yang kita nggak perlu jadi kayak orang itu, tapi orang itu bisa jadi masukan kita gitu untuk kita sih gimana sih caranya ngatasin ini, ngatasin itu gitu ya. Yang mungkin pengalaman hidup orang kan beda-beda. Ya. Terus ketika lo sudah mulai berkarir organisasi, lo peduli nggak sih sama adik lo? Enggak. Aku ada di mana saat itu? Kenapa kamu tidak mengajak aku belajar braille? Aku belajar braille belakangan. Nggak tahu, kamu sibuk kuliah kakak, adek. Aku belajar pakai tongkat sama siapa dulu OM instrukturnya di Mitra. Tapi setelah lu. Iya, gue soalnya habis itu kan gue sibuk mencari tentang informasi tentang tunanetra. Gue sampai ke Bandung juga. Di situ gue ketemu sama salah satu. Dia juga ini atau siapa gitu. Dia ngajarin gue mobilitas gitu ya. Gimana caranya nuntun tunanetra gitu. Nyokap gue diajarin. Nyokap lo juga. Nyokap gue juga Oh sih. ya. Jadi nyokap kita itu diajarin kalau nuntun tunanetra gini, terus kalau menyempit seperti ini, terus gue diperkenalkan dengan mesin tik braille. Ya enak banget ya, gue bilang kalau kan gue belajar braille itu kan sakit banget ya, itu sampai kapalan ini gue. Kan nggak mau ya apa jadi princess apa. Ya Allah. Dulu belum ada kepikiran deh tuh yang namanya braille display gitu ya. Terus nyokap sampai nanya itu harga mesin tik braille berapa, tapi mahal banget dan aku bilang juga nggak worth it lah gitu ya. Ngeluarin duit sebanyak itu untuk ya benar aja kan, emang sebetulnya ya yang kita perlukan kan memang bisa dengan suara atau braille display pun mahal banget. Dulu kita dibeliin CCTV aja itu satu senang banget, tapi di sisi lain karena gue juga waktu itu udah tahu harganya miris banget gitu. Ya gue sampai sekarang nggak tahu sih sebenarnya bagaimana caranya bokap bisa mendatangkan alat itu. Gue tahu tapi tidak untuk di-share. Jangan di inilah, tapi tapi itu ya guys, kalau emang misalnya orang yang memang punya misalnya relasi atau apapun itu ya, pembuat kebijakan kayak ya harus dipikirkan bahwa ada kelompok-kelompok atau anak-anak tertentu yang membutuhkan alat bantu yang segitu mahalnya gitu ya, dan itu bagaimana caranya beban itu tuh nggak dibebankan ke keluarga gitu. Dan gue yakin itu juga berimbas ke Terika juga. Pasti gitu kan. Mungkin dia bisa untungnya dia anak yang baik, soleha gitu. Kalau enggak dia pasti apa ini? Semua kekayaan orang tua saya ke kalian berdua semua. Gitu kan. Terus dia pindah ke Bandung. Saya jual lumpia saja. Nggak gitu ibu, nggak ibu, we love you. Iya, untungnya ya kita punya kakak yang juga suportif gitu. Walaupun dia juga nggak tahu cara bantu kita, tapi at least dia tidak menambah beban gitu. Itu juga sebenarnya ya karena ibu kuliah di Bandung ya. Dan dia balik lagi ke Bandung. Kerja sempat di Jakarta sebentar, nikah terus di Bandung lagi, jadi interaksi dia jarang sama kita. Nah
gue tuh baru sadar juga ketika gue pergi sama dia, nih ibu nuntun kita aja tuh Iya, masih ini loh, gue masih pernah kagok. gue pernah ketinggalan di airport Dubai. Dia kemana? Dia jalannya cepet banget. Dia tuh udah, kita mau kemana ya? Mau ke Mau Spanyol. ke Spanyol. Dia udah pakai itu dong, jaket yang tebel-tebel itu kan. Which is kalau lo pegang begini ya, kan Susah. gak terlalu kerasa Ya, kan. Jadi begitu kelepas dia jalan terus, guanya kelepas, gue panggil, dan Dubai itu kan ramai banget Dubai ya. ramai banget. Teh gitu kan. Dia nggak balik-balik, gue diem aja di situ, antar dia kebalik sendiri. Bener gak lama dia balik. Gue baru taunya udah nggak ada gue. Gue pernah nyangkut di bawah sama ibu. Iya. Di antara mobil parkir. Lah gue bilang, Bu gimana sih lo Bu? Sorry. Tapi ya itu karena memang kita jarang banget jarang interaksi sama dia. Terus dia juga kadang-kadang kayaknya berpikir bahwa anak ini sudah mandiri. Iya. Jadi gak butuh banget bantuan gue. Padahal ini nggak di endorse sama Mandiri ya? Tidak. Ini kita berbicara tentang kemandirian. Nah, kemandirian juga yang kadang-kadang orang tuh salah paham bahwa kalau seseorang udah bisa melakukan semuanya sendiri dengan kedua belah tangannya sendiri itu udah mandiri. Padahal harusnya itu tergantung di keputusan siapa, gitu ya. Jadi pada saat kan dulu orang suka komen tuh, ya kalau Mimi mah Mbak Mimi nggak mandiri. Karena ada yang nemenin Pak Oce terus. nggak mandiri, soalnya dia ada yang pendampingin terus gitu. Justru pendamping itu adalah bagian dari kemandirian kita. Tetap aja keputusannya ada di kita. Dengan pendamping kita jadi tahu situasi di sekitar kita. Dengan pendamping kita jadi bisa menyapa nih, ada si A gitu kan. Sama seperti yang lainnya kan, kalau datang ke satu tempat dia juga ingin menyapa. Iya. Nah, itu juga yang dilakukan sama nyokap. I mean, ini nih satu hal yang gue ngerasa gue tuh beruntung banget ya dengan adanya nyokap dan bokap, karena mereka juga in a way or another punya kontribusi dalam kemandirian kita gitu kan. Nyokap itu aktif banget di temen-temennya, as simple as bilang, Bu nanti kalau ketemu anak saya di jalan disapa ya gitu kan. Nyokap tuh atau ke saudara lagi arisan keluarga besar gitu kan, nggak semuanya sering ketemu. Ini harus disapa anak harus disapa, karena mereka nggak ngelihat. Nyokap tuh nggak, gue juga nggak tahu ya artinya kapan benar-benar nyokap terima keadaan gitu. Tapi nyokap untuk ngomong anak saya nggak bisa ngelihat itu fase gitu loh. Fase itu susah banget buat dia. Buat jadi dia pada susah. saat itu fase itu pencapaian luar biasa sih. Gitu, ya. Itu dan itu jaga yang akhirnya menurut gue ketika balik lagi ke pengobatan, ketika memang sudah tidak ada pengobatan atau intervensi medis yang bisa bantu kita, itu jadi sangat membantu gitu loh. Ngomong ke masyarakat, ngomong ke teman-teman kita. Dan nyokap itu pernah manggil teman-teman sama gue, lo tau? Lo tau Samuel dulu? Iya, Samuel Bayu. Itu ternyata pernah dihubungin sama nyokap. Dan mereka ke rumah untuk ngasih tahu kondisi gue. Gue taunya ketika sudah reuni sudah umur berapa? Gue udah umur 30-an kali. Dan menurut gue itu lebih penting gitu. Iya. Dan emang ya itu juga makanya dia kan waktu itu dia akan ngelihat teman-teman kita tuh siapa sih yang kira-kira bisa dipercaya untuk itu ya. Waktu itu kan kayak waktu SMA tuh si Irna itulah salah satu karena yang sering kelihatan interaksi sama gue gitu ya. Gitu. Lalu momen apa yang menyebalkan ketika punya adik nggak bisa ngelihat? Kalau di rumah kita sering tabrakan, sakit tahu. Iya itu sering banget ya. Kita yang sakit tapi nyokap yang nangis. Itu lebih menyakitkan. Padahal kita sih biasa sebetulnya. Terus kita pernah punya TV 14 inch, kita rebutan deket-deketan. Pala lo minggir bego, ntar mata lo rusak. Masih main video game lagi. Nintendo. Main Nintendo. Sega. Palanya ngalangin. Palanya bego. Bukan dia menang bukan karena jago, palanya dia ngalangin.
Itu juga yang gue alamin kalau gue karaokean sama temen-temen yang masih bisa baca tapi dia masih deket. Dia di depan TV-nya. Kata temen gue yang awas, itu dia ngapain ya? Itu siapa gitu si Fandi. Dia baca teksnya. Andi, kalangin bego, temen gue juga mau baca. Nyanyinya dia nggak apa. Lo passion sama Tunet seneng karaokean lu. Oh, tapi gue pernah punya pengalaman kan. Apaan? gue emang suka banget karaokean ya. Terus gue udah mau pulang nih. Gue di locker, gue pulang kerja, gue lagi ganti baju. Temen gue ngeliatin gue, Momi tahu nggak abis ini aku mau kemana? Mau kemana? Karaokean. Dia langsung kan lihat mata gue yang berbinar-binar. Mau ikut kan? Tapi gue nggak pakai baju. Gue gitu. Maksudnya kayak gini. Gue tuh kalau gue kan kerja di hotel. Jadi kalau ke hotel itu kan tinggal ganti baju. Jadi gue tuh pergi emang nggak pakai baju. Gue cuma pakai jaket. biar gampang. Biar gampang gitu. Tapi gue nggak pakai baju. Alah, nggak usah, udah teman-teman gue. Jadi sama teman-teman ini gue nggak kenal juga. Nggak kenal sama sekali. Jadi begitu datang kita duduk, kita kan masih di bawah. Terus dikenalin satu-satu si ini si siapa, ini siapa gitu kan. Terus ke atas gitu ya, gue kan sama temen gue. Terus udah gitu udah kan, kalau gue nggak hafal temen gue udah tahu, udah biasa gitu, dia yang bacain gitu kan. Tapi rata-rata kan gue hafal gitu. Nah pas lagi ada lagu yang nggak hafal gitu kan, gue bilang apa gitu, Esther lagi jawabin ini WhatsApp. Terus Esther bilang ke temennya, gue lupa namanya siapa ya, misalnya Tastia gitu, Tastia bacain gitu. Dia bingung karena dia tuh nggak tahu kalau gue nggak lihat. Jadi kan biasa aja gitu, ke atas gue digandeng Esther ya, kayak cewek sama cewek kan suka gandengan kalau jalan. Lo tahu apa yang dia lakukan? Dia begini tangannya berdua, terus dia koma kamit ini ya, dibacain dong gue apa? Emang lu kesurupan? Anda ahli ruqyah. Temen gue ngakak. Kenapa dibacain? Dan dia abis itu dia juga masih bingung kenapa gitu. Dia harus bacain itu kenapa? Orang gue dari tadi biasa-biasa aja, kok nyanyi aja. Kenapa harus dibacain? Kenapa tiba-tiba ruqyah? Tapi gue juga pernah ini nama temen lu waktu itu. Gue lupa si Amir sama siapa waktu itu. Oh iya, Amir sama yang gue disuruh nyembur lu. Amir sama Mukti. Betul. Amir sama Mukti. Itu dia juga ngomong sama nyokap gue. Nyokap kita. Ngomong ke nyokap apaan? Iya, sudah nyembur. Jadi disuruh baca Al-Fatihah apa segala macem gitu. Gue disuruh baca Al-Fatihah, terus gue suruh minum air, nanti panggil lu. Begitu lu masuk, gue sembur gitu. Nanti katanya ketika lo nangis, maka aku akan bisa melihat. Itu akan keluar dan bisa melihat. Kayaknya bau jigong doang. Gue disuruh gitu, gue takut, sumpah. Dia kan galak banget. Ya Allah. Orang kedua yang gue takutin di rumah kan dia. Disuruh nyembur, buset dah, gue bilang. Padahal lu juga butuh sembur. Gue juga butuh sembur, aja gue telan sendiri airnya. Nggak semu-semu juga. Udah lucu-lucu deh pokoknya. Iya, makanya kocak-kocak dulu. Tapi yang kocak kalau udah itu kan, kalau yang udah tunanetra udah mawas sendiri gitu ya, ketemu yang satu RP, yang satu karena tunanetranya karena RP, yang satu karena kecelakaan, yang satu karena Stephen Johnson. Jadi guys, kalau gue sama Jack kan nih RP, retinitis pigmentosa. Jadi yang kita tuh biasanya gejalanya tuh kesulitan melihat kalau udah tidak ada cahaya yang cukup gitu, seperti malam biasanya. Jadi seringnya disebut rabun ayam gitu loh. Nah kalau yang Stephen Johnson itu dia virus, dan biasanya seluruh permukaan kulit dia itu melepuh. Jadi dia tuh tunanetranya bukan karena sakit mata, tapi karena biasanya misalnya bulu matanya itu sampai melepuh, sampai masuk ke mata, melukai saraf-saraf mata gitu loh. Nah kalau yang karena kecelakaan ya biasa lah ya, dia kecelakaan terus dia jadi tunanetra. Nah,
Kalau udah ditanya nih, lu kenapa tunanetranya? RP, udah pernah dikurung ini dong, kandang Kandang ayam, dikurung kandang ayam kan? Karena orang percaya itu kalau kita dikurung di dikurung kandang di ayam. kurungan ayam, Kurungan ayam yang itu loh, yang kubah bulat, itu, yang ya, bulat itu. itu kita bisa sembuh gitu. Anda bayangkan butuh kandang ayam sebesar apa untuk memasukkan Gajah, gajah sebesar mas. Nah, ayamnya yang bingung. Ini apaan? nah kalau yang satunya, lu kenapa tunanetranya? Kecelakaan. Oh, udah pernah jedot-jedotin kepala ke tembok dong. Iya, dia bilang gitu, puas loh. Frustasi. Masa-masa Enggak kayak di frustasi. itu, kayak di sinetron. Sinetron. Ya kan? Nah, kalau yang satu lagi, lu kenapa lo tunanetranya? Stephen Johnson. Oh, udah pernah makan kadal ya. Untuk perbaikan Untuk kulit. perbaikan kulit. Iya. Iya lagi gitu. Karena gue juga gobloknya gue ya. Gue pernah baru ketemu ya temen tunanetra, tapi kita sebelumnya nggak pernah ketemu. Terus gue harus di situ gue harus wawancara beberapa tunanetra untuk bahasa Inggris, untuk pokoknya ada seleksi lah ya. Nah, dia yang lagi bertugas gitu. Di waktu itu dia baru jadi stafnya Pertuni, dan gue nggak terlalu banyak interaksi sama dia. Jadi begitu kita nunggu ke kandidat berikutnya, gue bingung gitu ya mau ngomong apa sama dia gitu ya. Terus dasar gue suka iseng kan, udah pernah makan kadal gue? Dan jawaban dia udah pernah, guys. Gue langsung nanya dong, lu Stephen Johnson ya? Iya dia. Aduh. Kalau zaman dulu kan tuh ada cecak lewat. Kagak lu sikat. Lihat. Tapi lo pengobatan paling aneh atau paling painful atau paling apa deh yang banyak tertrauma di luar dari yang tadi pelecehan ya? Artinya yang kalau sekarang lo pikir-pikir goblok banget ya gue gitu. Kalau yang paling sakit sih banyak banget ya, yang dipijit-pijit, terutama yang di kaki tuh ya. Yang refleksi gitu kan. Yang refleksi itu sakit banget sih. Terus cuman yang gue baru sadarnya itu membahayakan. Ingat nggak yang waktu kita di Kelapa Gading yang sampai teman kita yang nyuruh pembantunya ngantri nomor abun? Oh iya. Nah itu kan kita dipegang ini lehernya gini, terus kita kayak apa? Pingsan sejenak gitu. Oh, kayaknya gue nggak ikut deh. Oh, lo nggak ikut? Oh ya. Itu ada yang begitu. Gue tahu waktu itu pernah diinin, tapi kayaknya lo diantarin sama Ari apa gimana? Iya, gitu kan, iya, sama teman-teman waktu itu. Ternyata itu kalau diselidiki lebih lanjut ya itu bisa membahayakan kita sih, karena kan itu ada syaraf yang dipencetkan, dan itu dilakukan secara rutin gitu loh, tiap Sabtu Minggu. Gue lupa sih berapa kali sekali di situ. Maksud gue ya itulah, maksudnya pada saat itu udah nanti ya ada efek lain ya, kita juga nggak bisa takut kan. Iya. Gitu. Kalau gue yang paling menyakitkan dan gue paling sebel sampai sekarang itu ditetesin pendidikan. Gue pernah sih nggak kayaknya itu di Bandung. Yang pakai daun pisang nggak sih? Nggak. Ditetesin. Tuh gue juga pernah tuh ditetesin itu. Pakai pipet gitu. Jadi empedunya diambil terus ditoreh kan, tumpah kan jadinya kan, terus disedot pakai pipet itu, terus ditetesin mata kita. Gue megangin ada kali 4 orang. Mas Bondan juga megangin. Iya. Gue ingat banget tuh. Itu kayak penyiksaan. Nah, terakhir gue mau nanya sama lo. Gue baru tahu beberapa waktu terakhir ini kalau sekarang lo sudah tidak pakai kacamata hitam lagi. Oh iya. What makes you decide? Karena dulu kan lo pakai juga kan. Sayang muka princess ditutup-tutupin. Anjay. Makanya stres gue waktu COVID. Ditutupin masker. Tutupin masker. Kita ditutupin kacamata hitam, tutupin masker. Mau ngerampok di mana, Bos? Sebetulnya dulu gue kalau itu juga yang gue suka bilang kalau gue lagi training ya. Biasanya tunanetra identik dengan apa? Kacamata hitam gitu kan. Tahu nggak kenapa saya nggak pakai kacamata hitam gitu kan? Gue sambil megang kacamata hitam nih. Terus mereka bilang nggak tahu gitu, atau mereka bilang
apalah nggak ya, ini ya. nggak guna lah gitu. Terus gue sambil gue pakai kacamatanya gue bilang sebab kalau gue pakai kacamata ini gue lebih keren aja. Sama kalau gue juga, gue membuat kacamata hitam ini menjadi kelihatan keren. Bukan gue yang keren, gue Ya, yang bikin mereka kalau keren. dulu kan gue pakai kacamata hitam karena orang tuh masih ngelihat gue bisa ngelihat dan gue memang masih bisa lihat, tapi gue sebetulnya nggak lihat. Aduh susah yang gimana? Susah jelasinnya ya guys. Tapi Oh, itu gitu. yang membuat gue akhirnya memakai kacamata. Jadi orang kacamata hitam, jadi orang langsung bantu gitu loh. Nggak kalau gue nanya toilet di mana, dia nunjuk gitu kan. Gue nggak lihat dia nunjuk kemana gitu ya. Tapi lama-lama kan emang gue benar-benar bisa lihat gitu. Jadi kadang juga nggak bereaksi gitu ya sama apa yang di depan gue gitu kan. Terus sudah gitu juga gue kerja di hotel, gue sering dandan gitu kan dan Alis ya, tuh kagak kelihatan kalau oh pakai ya iya ini gue Alisa ini Ada komentar dari penonton. Ini penontonnya ada nggak sih? Kedua doang ya. ini usaha banget kalau bikin alis tau gak sih, nggak semudah itu. Jadi sayang aja loh kalau lo tutupin lagi dengan kacamata hitam ya nggak sih. Ya gue juga gitu sekarang. Kalau tempat umum gue masih pakai, tapi kayak di kantor gitu gue udah nggak pakai karena orang udah tahu gue nggak bisa ngelihat. Yang kedua gue juga sedikit mensosialisasikan bahwa tidak semua orang buta secara fisik kelihatan gitu. Ada yang spek kayak kita nih ada gitu kan. Jadi ya itu gue pakai, tapi secara umum gue masih pakai kalau gue kacamata hitam. Kalau gue jarang. Lu Kecuali udah kalau ke pantai gitu ya. Tapi ini gue karena ketinggalan aja nih, gue ke pantai kagak pakai. itu gue punya pertanyaan terakhir, tapi apa tadi ya? Tadi katanya terakhir lu. Nggak, ada satu gue inget lagi, tapi terus gara-gara jawaban lo gue lupa juga. Apa ya? Oh ya, beneran terakhir nih. Ini kan kalau di YouTube inspiring moment gitu kan, selalu ada tuh. Kalau Anda bisa memutar waktu ke belakang, gitu kan, dilahirkan kembali, lo akan milih tetap jadi kakak gue tuh jadi adik gue. Gue Dengan kondisi kita berdua tetap buta. kayaknya sama aja deh. Kita kembar aja gimana? Jadi kita keluar bareng. Boleh. Terus kita merencanakan sesuatu ya. Jadi proposalnya kita bikin bareng. Boleh. Budgetingnya segala macam. Oke. Kebetulan gue udah bikin kan block frame gitu kan, gue udah jago bikinnya. Nah, kan lo bisa bikin konsep note-nya, gue bisa bikin objektifnya, objektif 1, 2, 3 aktivitinya juga kita bisa indikatornya bikin. Gue udah bisa detailkan tuh iya. semuanya itu. Itu termasuk nanti dari policy papernya juga. Nah, itu Gue dia. udah bisa bikin gitu ya. Oke, sip. Berarti deal ya? Deal. Oke, thank you. Kalau gitu, thank you, Mami, sudah hadir di YouTube gue. 8 tahun gue punya YouTube, baru sekarang lo nongol. Sama-sama. Dan ini kedua kalinya kita ikut training bareng ya. Iya. Kita nggak pernah ikut kegiatan bareng. Jarang sekali saya ketemu dengan Bapak ini. Oke, thank you banget ya, Mam ya. Ya, Oke, sama-sama. silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.